Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kami memohon Tuhan yang mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-25. Demikian sabda Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Tema renungan saat ini adalah Tuhan memakai orang yang lemah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mahmud Abdul Rauf adalah seorang pemain basket NBA penyandang tics, yaitu kehilangan kontrol atas organ tubuh seperti tangan, bau, dan mata. Tangannya sering bergerak sendiri tanpa mampu ia kendalikan. Baunya suka naik sendiri berkali-kali, sedangkan matanya terus berkedip tanpa henti. Tidak jarang ia melakukan sebuah aktivitas yang sama sampai berulang-ulang tanpa bisa ia hentikan. Dalam sehari, Rauf bisa mengulangi melempar bola ke dalam keranjang sampai 10.000 kali. Sebenarnya, Rauf sangat tersiksa dengan kondisinya itu. Ia kadang ingin berhenti, tetapi sangat susah. Namun tanpa disadarinya, dengan kelakuan ganjilnya itu, Rauf sebenarnya sedang berlatih dan tengah mempersiapkan diri menjadi salah seorang penembak bola terbaik dalam sejarah NBA. Statistik mencatat dalam seluruh lemparan bola yang ia lakukan, 93% diantaranya masuk dan menghasilkan poin. Saudara yang terkasih, Alkitab menuliskan, Tuhan sering memakai orang-orang kecil yang memiliki banyak kekurangan untuk menjadi tokoh-tokoh terkemuka pada zamannya. Contohnya adalah Deborah, yaitu seorang wanita dipakai Tuhan untuk menjadi hakim atas orang Israel, untuk memimpin bangsa Israel yang mengalahkan Sisera, panglima tentara Kanaan yang menindas bangsa Israel. Berikutnya, Tuhan juga bisa memakai Ehud, yaitu seorang yang kidal untuk menjadi penyelamat Israel, guna menundukkan bangsa Moab dan membuat negeri itu aman hingga 80 tahun lamanya. Ada lagi yaitu Daud, seorang muda yang kemerah-merahan Tuhan pakai untuk mengalahkan Goliat, seorang raksasa. Daud yang masih remaja itu membunuh Goliat yang sombong hanya dengan memakai pengumban dan batu kecil dari sungai. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita merasa talenta yang kita miliki hanya sedikit. Namun ketika kita membuat komitmen untuk mempergunakannya untuk hal-hal yang baik dan yang mulia, atau bahkan
untuk melayani Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan terus menambahkan talenta yang kita miliki. Seperti yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-29 yang mengatakan demikian. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter untuk mengembangkan diri. Mulailah membuat keputusan untuk mau dipakai sebagai alat Tuhan. Apapun keadaan kita, bagaimanapun terbatasnya talenta yang kita miliki, Tuhan berkuasa untuk memunculkan kita menjadi orang-orang hebat yang mau dipakai oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan agar kami memperbaharui komitmen kami untuk Engkau pakai sebagai alat-Mu, sehingga nama-Mu yang kami muliakan. Bapa yang baik, saat ini kami teringat kepada saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menolong, untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir dan menolong mereka. Kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami memohon Tuhan yang akan menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.